Halo bos, ini adalah cara main game PC di Android 100% offline. Jadi video ini saya buat karena mungkin sebelumnya ada yang belum tahu ya. Nah, seperti ini contohnya. Di salah satu video saya yang membahas Winlator. Nah, bro ini pakai PC kah? Di sini sudah jawab ya. Tidak, sudah saya jawab. Terus, cara pasangnya harus pakai bantuan PC. Ya enggak ya teman-teman ya, bisa di video. Nah dia nggak punya PC, tetap saya jawab di sini. Di video itu main di Android bang, kalau nggak percaya juga nggak apa-apa. Nah ini ya intinya mungkin ada yang belum tahu ya teman-teman. Winlator itu apa bang? Winlator itu adalah salah satu aplikasi untuk memainkan game PC di Android. Jadi bisa dibilang emulator PC ya. Oke, di sini saya akan kasih tahu step by step dari awal ya. Kita pakai Z-Archiver. Di sini yang perlu disiapkan yaitu game PC tentunya ya. Di sini saya pakai PES 2012 demo supaya lebih cepat ya. Terus untuk tombol ini opsional, mungkin kalian bisa dapat di tempat lain, nggak harus di punya saya ya. Terus kemudian Winlator. Winlator ini bisa langsung ke GitHub atau kalau nggak mau ribet silakan cek link yang ada di bawah ya teman-teman. Oke, di sini kita pasang dulu Winlator. Install. Nah, di sini sudah terinstall ya, tinggal kita tekan kembali saja. Terus kemudian untuk gamenya jika masih zip atau RAR, di sini bisa kita ekstrak dulu. Oke, jika sudah, di sini pastikan kalian punya tombol gamepad custom ya. Di sini saya pakai yang PES 2013. Tapi yang nggak harus tombol custom PES 2013 ya. Yang penting bisa dipakai gitu aja. Dan sebelum saya lanjut, di sini nggak ada kartunya HP-nya ya teman-teman. WiFi juga masih off. Langsung saja kita jalankan Winlator. Izinkan. Tunggu dia menginstal. Nah setelah itu di sini teman-teman bisa tekan tanda tambah ini ya. Ini bisa disetting dulu. Biasanya saya setting ya kalau saya membahas salah satu game, misalnya PES 2016, PES 2017, yaitu bisa kalian ikuti. Tapi ini supaya cepat, kita langsung saja buat. Langsung di sini kita jalankan. Bentar ya, kecerahannya saya atur dulu supaya nggak terlalu silau. Di sini kita masuk ke penyimpanan D, atau kita cari lokasi tempat folder PES atau folder game yang sudah kita punya. Karena tadi saya pakai PES 2012, jadi di sini nanti yang muncul ya game PES 2012. Di sini teman-teman cari saja setup. Terus kalian open. Lalu di sini kalian tekan saja next. I accept atau setujui. Next. Next. Install. Kalau misalnya diminta password ya kalian masukkan passwordnya ya teman-teman. Finish. Nah, jika sudah selesai, kemudian di sini kita langsung saja naik ke atas. Terus kita masuk ke program files. Kemungkinan beda game biasanya itu caranya beda ya. Ada yang harus mendownload WineGecko dan Winemono dulu, tapi biasanya pasti saya kasih tahu pas tutorial cara pasangnya itu. Jadi kalau kalian menonton video saya, di situ saya kasih tahu ya supaya kalian tidak bingung. Nah, setelah itu di sini kita jalankan settings. Di sini kita bisa setting mau main resolusi berapa. Di sini saya pakai 720 ya teman-teman ya. Terus 16:9. Untuk kualitinya ini saya pakai medium aja nggak apa-apa. Ini nggak pakai perekam layar ya. Ini nggak usah dicentang, nggak usah dicentang. Oke. Dan sekarang kita jalankan gamenya. Nah, terus sekarang untuk cara pasang tombolnya itu di sini kita tekan kembali, terus input. Di sini kita tekan aja setting, import profile.
Lalu di sini kalian cari lokasi tombol custom atau profil tombol yang sudah kalian punya. Tadi kan saya pakai PES 2013 ya. Nah, ini dia formatnya ICP. Sudah selesai. Lalu ini kita ubah ke PES 2013. Oke. Nah, sudah muncul ya teman-teman tombolnya ya. Oke, di sini langsung aja kita gas ya buat main. Ya, jadi gimana menurut kalian teman-teman? Ya, ini lancar ya. Cuman memang untuk audionya ini loh, biasanya memang perlu disetting sih. Lancarnya lancar sekali ini ya teman-teman ya. Lancar atau enggaknya itu tergantung HP kalian, chipsetnya itu ngangkat atau enggak. Untuk yang saya pakai di video ini, saya pakai HP Poco F4, chipsetnya Snapdragon 870. Ini lancar ya. Tuh, liatin tuh. Kalau nggak pakai perekam layar memang lancar, bro. Kadang-kadang saya kan pakai perekam layar untuk buat konten. Dan itu memang agak sedikit lambat kalau dibandingin sama tanpa perekam layar. Kalau tanpa perekam layar itu kayak nggak ada hambatan gitu. Biasanya kan kalau saya buat konten itu pasti pakai perekam layar ya, kebanyakan. Supaya enak ditonton videonya. Kalau kayak gini kan ya saya rasa agak kurang puas gitu. Berbeda kalau pakai perekam layar. Kalau pakai kamera gini biasanya kan kadang silau ya teman-teman ya. Yaitu makanya saya lebih seneng pakai perekam layar. Jadi kalau ditanya, Bang apakah HP ini bisa nggak Bang? Bang apakah HP itu bisa nggak Bang? Ini tergantung chipsetnya ya. Kalau chipset Snapdragon 855 itu sih biasanya kebanyakan bisa. Soalnya saya pernah nyoba ya, waktu itu saya pakai HP dengan chipset Snapdragon 855. Itu bisa, kalau buat main PES 2013 itu lancar ya. Tapi kalau misalnya pakai Snapdragon 680 gimana Bang? 680 saya rasa masih oke untuk PES 2013. Kalau di bawah itu saya kurang tahu ya teman-teman. Soalnya kalau saya lihat di YouTube Snapdragon 680 itu masih ngangkat dibuat main PES 2013. PES 2017 ya nggak tahu sih kalau PES 2017. Kayaknya kalaupun bisa saya nggak jamin bisa lancar 60 fps atau enggak. Meskipun main tanpa perekam layar ya. Tapi masalahnya biasanya itu gini, Bang kalau MediaTek gimana Bang? Ya itu yang saya agak bingung ya, soalnya kalau emulator kebanyakan itu lancarnya di Snapdragon, kalau di MediaTek saya kurang tahu bro. Jadi saya nggak bisa jamin ya kalau pakai MediaTek. Jadi makanya saya lebih memilih jawab saya tidak tahu. Kalau Snapdragon misalnya Bang Snapdragon 680 bisa nggak? Bang Snapdragon sekian bisa nggak? Itu kemungkinan saya masih bisa jawab ya. Tapi kalau pakai Snapdragon 400-an ya itu kayaknya berat bro kalaupun bisa. Jadi idealnya memang kalau 7 ya 778 itu masih oke. Kalau 8 ya Snapdragon 845, Snapdragon 855 dan itu adanya di HP flagship masalahnya ya. Ya pinter-pinter kalian aja lah ya. Jadi saran saya di sini kalau misalnya kalian mau beli HP buat main emulator kayak gini, ya beli saja HP yang chipsetnya Snapdragon. Kalau bisa yang chipset Snapdragon 855 ke atas ya teman-teman ya. 870 itu bagus sekali ini. Meskipun HP ini nggak baru, keluaran tahun berapa ya Poco F4 itu. Ini masih oke banget bro. Jadi nggak harus beli HP yang baru dan mahal ya. Bisa yang mantan-mantan flagship itu masih oke. Yang penting chipsetnya masih kuat. Terus untuk RAM-nya ya menurut saya sih paling enggak ya 8 GB lah ya. Kalau di bawah itu kayaknya terlalu mepet bro.
Oke, kita lanjut aja ya. Dan jika ada yang bertanya, Bang, kok nggak ada komentatornya itu, Bang? Ini versi demo ya. Kalau versi demo memang kayak gitu. Ini PES 2012. Ya, jadi seperti itu aja ya teman-teman ya. Jadi saya nggak nipu di sini, saya bisa main tanpa PC, teman-teman juga bisa. Nanti silakan dilanjutkan di HP kalian. Kalau misalnya GTA 5 gimana Bang? Untuk saat ini saya masih mikir-mikir buat nyoba GTA 5. Soalnya ukurannya itu besar banget bro. Paling ya saya biasanya nyoba itu PES yang kayak begitu ya. Tapi kalau kalian penasaran mungkin bisa cari di YouTube yang lain ya. Kalau misalnya kalian mau yang GTA 5. Soalnya saya masih mikir-mikir ya. Ukurannya sangat besar. Kalau PES ini kan ukurannya kecil ya. Apalagi PES-PES lama itu pasti di bawah 10 GB kebanyakan itu. Jadi ramah penyimpanan. Sama satu lagi, kalau mau beli HP yang baru, di sini saran saya penyimpanannya minimal itu 128 GB. Di bawah itu kayaknya kurang rekomen ya teman-teman. Kalau bisa 256 itu lebih bagus. Untuk HP yang saya pakai di sini penyimpanannya itu 256 GB. Ya supaya nggak cepat penuh ya teman-teman. Nah ini lancar sekali ya kalau kalian lihat tuh, liatin tuh. Dan ini sama sekali nggak bergantung sama internet ya. Ini bukan cloud gaming. Ya oke, saya rasa itu aja untuk video kali ini ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Goodbye.